Iya. 84. 84. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aku mau ke pasar tradisional untuk belanja mingguan, kebutuhan bumbu-bumbu dapur, sayuran sampai ke lauk pauk. Nah, untuk yang penasaran aku belanja apa aja, ikutin terus ya kegiatan aku hari ini. Happy watching. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, diawali dengan video ini aku lagi di pasar tradisional untuk belanja kebutuhan stok di kulkas ya. Aku nggak banyak ambil videonya karena tadi nggak sempet record gitu ya. Aku udah belanja beberapa kebutuhan lauk kayak udang, cumi, kemudian ada ayam, ada ati ampela juga, dan ada juga ikan. Nah, ini lanjut aku ke tempat sayur-sayuran. Jadi aku langsung belanja di satu tempat aja ya di sini. Di sini juga aku beli beberapa kebutuhan bumbu ya kayak bawang-bawangan, kemudian juga cabai. Yang hijau sama? Yang panjang ini? Panjang 13. Aku beli cabai merah keriting 1/4 kilo, kemudian cabai hijau keriting juga 1/4 kilo. Aku nggak beli cabai rawit ya, karena cabai rawit merah itu masih ada stoknya di rumah, walaupun udah nggak banyak. Ini tuh aku pilihin cabai merahnya ini yang nggak patah ya, supaya lebih awet waktu disimpan di kulkas. Terus juga yang keadaannya itu masih agak segar, karena ini cabai merahnya kayaknya random ya keadaannya ya. Kalau cabai hijaunya itu kayaknya sama, seger-seger semua, jadi aku nggak perlu milih-milih. Nah, ini aku lanjut beli tomat juga 1/2 kilo, harganya Rp5.000. Terus aku beli juga ada kubis, karena kakak Gali itu dari kemarin pengen minta bikinin bakwan ya. Nah, kubis ini harganya 13.000 karena ya lumayan padat gitu ya. Pokoknya total belanjaan di sini itu 84.000. Nah, ini dia ditunjukin sama penjualnya, karena aku itu suka lupa ya harga per masing-masing yang aku beli, karena kan nanti bakalan aku review ya pas nyampe rumah ini apa-apa aja yang aku beli, terus harganya berapa. Oke, baiklah, ngomong-ngomong, ini aku udah nyampe rumah dan ini Pak suami lagi ngebantuin aku ngebersihin udang, karena ngebersihin udang itu lumayan lama ya. Sementara untuk lauk pauk yang lain kayak ikan, cumi, ati ampela, ayam tadi udah aku bersihin, cuman memang nggak aku ambil videonya ya. Nah, ini aku langsung mau food preparation untuk sayur-sayuran dulu sambil nunggu Pak suami selesai ngebersihin udang ya. Nah, ini cumi aku beli 1 kg, harganya Rp90.000. Kemudian ini ada ayam, aku beli bagian pahanya aja sebanyak 8 pasang, harganya Rp60.000. Nah, ini udang aku beli 1 kg, harganya Rp100.000. Selain itu juga aku beli ikan patin, harganya per kilonya Rp24.000, karena ikan yang aku pilih tadi agak lumayan besar-besar, jadi lebih dari 1 kilo ya. Total harganya Rp30.000. Dan aku beli juga ati ampela ayam kampung, harganya Rp10.000, dapat 3 pasang, dan itu juga udah aku cuci bersih tadi ya, cuman gak aku ambil videonya. Nanti bakalan aku review ya, pokoknya pas aku food prep. Oke, nah ini aku mau masak nasi dulu ya, karena ini kan udah menjelang makan gitu. Karena kalau food prep itu lumayan lama, biasanya pasti bawaannya itu lapar pengen makan. Makanya itu tadi cumi aku dahulukan ngebersihinnya, karena mau aku masak sebagian untuk makan siang hari ini. Ini aku cepetin videonya karena aku itu nggak pindah-pindahin tripod gitu ya.
Nah ini Pak suami masih tetap ngebersihin udang, jadi bagian kepalanya itu memang dipisahkan, terus ini dibuang bagian kotoran di punggungnya ya. Dan udangnya ini nggak dikulitin ya, supaya lebih cepat juga ngebersihinnya. Oke, tadi aku beli tempe juga, itu ada tempe yang belum begitu jadi ya, harganya 5.000, dapat 2 plastik. Kemudian yang satunya lagi itu yang udah jadi, harganya 5.000, agak besar ukurannya ya. Terus aku beli juga tahu 5.000, dapatnya segini. Nah ini aku nggak rebus ya dengan air panas, jadi ini mau aku cuci aja dulu, nanti baru aku rendam dengan air matang biasa. Karena tahu ini kan cuma 5.000 ya, pasti udah dimasak besok itu pasti udah habis. Tapi kalau misalnya belinya lumayan banyak, itu pasti bakal aku rendam dulu dengan air panas gitu ya. Kemudian baru kita ganti dengan air yang matang, tapi suhunya biasa aja ya, atau suhu sedang. Karena ini aku belanjanya sekaligus lauk dan sayur, walaupun sayurnya nggak terlalu banyak ya. Tetaplah kalau untuk food prep itu agak sedikit lama. Makanya untuk lauk-laukannya ini semuanya aku simpan dalam keadaan belum matang ya. Kayak belum aku bikin ayam ungkep misalnya, atau belum aku bikin bumbu untuk ikan patinnya. Biasanya kan aku pakai bumbu yang segar dari pokoknya bumbu dapur ya, kayak kunyit, kemudian dikasih lengkuas, kasih bawang yang udah di blender gitu, nanti baru kita campurkan ke ikannya. Jadi kalau misalnya kita mau mepes atau misalnya kita mau panggang, itu kita nggak susah lagi untuk bikin bumbunya. Cuma karena ini kayaknya nanti gak keburu ya, atau udah kecapean duluan karena kan belum sayurannya, jadinya aku kasih bumbu yang simple aja ya, kayak dikasih apa, garam sama jeruk nipis, terus dikasih juga dengan bumbu racik yang instan. Makanya aku lebih enak kalau misalnya mau food prep itu nyicil misalnya untuk lauk pauknya dulu ya untuk hari ini, terus besoknya baru dilanjutin untuk sayur-sayuran. Cuma karena di kulkas itu stoknya udah pada habis semua, makanya ini aku langsung sekaligus aja belanjanya. Oke baiklah, tadi untuk sayurannya ini aku beli kangkung 2 ikat, kemudian juga beli sawi 1 ikat. Seikatnya ini harganya Rp5.000 ya. Jadi total untuk sayuran hijau yang ada di meja ini 15.000. Alhamdulillah ini Pak suami udah selesai ngebersihin udangnya. Jadi tugasnya udah selesai ya. Dan ini Pak suami kembali ke depan, terus aku lanjutin karena ini tinggal nyuci aja ya. Untuk ngebuang kotorannya udah selesai semua. Jadi sementara aku pending dulu untuk food prep sayurannya, karena kan kalau lauk pauk kayak gini ini harus cepat-cepat kita simpan di dalam kulkas supaya nggak keburu busuk. Ini juga aku ngebersihinnya lumayan agak lama ya, jadi ada beberapa yang masih tersisa, kayak ada di bagian ekornya itu kan ada bagian yang tajam ya. Nah itu aku guntingin dulu karena kan Pak suami nggak tahu ya yang mana yang mau dibuang, taunya ya yang dibuang itu kotorannya aja. Biasanya sih udah diguntingin ya sama penjualnya, tapi ini enggak ya, jadi aku langsung guntingin aja. Itu yang di bagian ekornya itu kan lumayan tajam ya, ada apa kayak buntutnya atau apa itu ya. Pokoknya itu kalau misalnya kita nggak ngebuang kulitnya terus kita masak, kasihan anak-anak ya pas mau membuka kulitnya, bisa jadi kena yang tajam tadi, makanya itu aku langsung guntingin. Nah itu udah selesai ya udangnya, jadi aku skip aja ya untuk ngebersihin udangnya. Pokoknya udangnya itu udah aku marinasi dengan garam sama jeruk nipis gitu. Nanti pas udah sayur-sayuran ini kelar, aku masukin di kulkas, baru deh giliran untuk lauk pauknya ya. Oke, next ini ada cabai ya, yang tadi aku beli harganya 23.000 kalau nggak salah, 1/4 kilo. Ini semuanya 1/4 kilo karena memang aku mau bikin stok sambal bawang aja biar lebih praktis ya bikin sambal. Terus tadi juga aku beli terong 2 biji aja, cuman ukurannya lumayan besar-besar. Itu udah aku masukin di wadah food container yang ada di depan ya, di depan cabai ini. Sama itu ada kacang panjang 1 ikat. Nah ini adalah wadah, nanti aku mau naruh bawang
merah yang tadi aku beli ya. Bawang merah ini aku belinya 1/4 kilo, harganya Rp13.000 yang udah dikupas. Sementara untuk bawang putihnya aku beli yang belum dikupas, dan harga untuk bawang putihnya 1/4 kilonya 10.000. Terus ya, di dalam wadah bawang merah itu ada bawang bombay ya, setengah. Itu aku langsung masukin aja ke sana, karena setengahnya itu aku mau masak hari ini, mau masak cumi ya untuk makan siang hari ini. Kebetulan bawang bombay masih ada stoknya, karena waktu itu beli ya setengah kiloan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk cabai hijaunya tadi, ini 13.000 ya 1/4 kilonya, jadi lebih mahalan yang cabai merah. Ini ada tomat, aku beli setengah kilo, harganya 5.000. Terus ada juga tomat sisa belanja minggu kemarin ya, ada 5 butir. Setengah kilogram tomat ini kadang habis untuk seminggu, kadang nggak habis ya, tergantung kita rajin atau enggaknya masak, atau tergantung jenis masakan kita. Kalau bikin sambal terus tiap hari, kemungkinan itu bisa habis ya. Oke, lanjut. Nah, tadi aku beli kubis, harganya 13.000, itu karena berat ya, padat. Terus beli daun sup, daun bawang juga 5.000, dan itu ada wortel sisa belanja minggu kemarin. Nah, ini untuk kubisnya aku potong 2, karena tadi pas ditutup wadah food containernya ini nggak muat, karena kan ada batangnya ya di bagian tengah yang agak tinggi. Oke, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, ini aku bersihin dulu kulkasnya. Sebetulnya ini enggak terlalu kotor, karena kotorannya itu paling berasal dari sayur-sayuran yang mengering ya, kayak misalnya daun salam, karena nggak dimasak-masak itu kan biasanya lebih cepat garing atau keriting ya di kulkas. Nah, terus biasanya kita nyimpen juga sisa-sisa makanan yang nggak habis, dan itu nggak dimasukin ke dalam wadah khusus, biasanya langsung kantongnya kita masukin. Nah, ujung-ujungnya ada bocor, jadinya lengket. Nah, ini untuk di bagian bawah laci, lacinya tadi udah aku copotin karena mau aku cuci. Tapi laci yang satunya ini nggak aku cuci ya, karena masih bersih, karena memang jarang aku taruh sayur-sayuran di dalamnya. Paling untuk naruh buah-buahan kayak itu, masih ada jeruk bali di dalamnya. Karena aku agak kurang bisa yang ngupas jeruk bali itu, karena kemarin sempet aku potong, terus pas ngupasnya itu kayaknya salah ya, jadi rasa jeruknya itu kebawa pahit dari kulitnya. Nah, ini karena udah bersih, jadi waktunya aku masukin semua sayur-sayuran tadi. Ini untuk kubis sama daun sup, daun bawangnya aku taruh di bagian bawah aja ya. Untuk food container lacinya itu pertama aku masukin tomat, terus di bagian sebelahnya itu aku masukin terong sama kacang panjang, dan ini di bagian atasnya aku taruh sayur sawi hijau, dan di bagian atas tomat itu aku taruh cabai hijau. Kali ini wadah food container lacinya didominasi warna hijau semua ya. Paling tomat aja yang warnanya merah, karena memang cabai merahnya tadi aku nggak taruh di food container laci ini, tapi aku taruh di wadah food container tertutup. Nah, itu kangkung di sebelahnya, dan lanjut ini sebelah atas aku taruh cabai merah tadi sama bawang kupas. Oh iya, aku lupa kalau ini ada sayur katu yang udah di mix sama jamur tiram, kemudian sama rempah-rempahan yang lain ya. Nah, ini lanjut untuk tempe-tempeannya sama tahunya, itu aku mau masukin juga ke dalam wadah food container. Dan ini tempenya aku taruh di bagian bawah aja. Biasanya aku dahulukan ya masak tempe ini sekitar 3 harian lah paling lama ya di kulkas. Terus ini ada tahu juga, aku taruh di bagian bawah aja. Nah, nanti untuk di bagian paling atas itu buat aku naruh-naruh cemilan, kayak misalnya bikin agar-agar atau juga bikin makanan yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini untuk lauk pauknya ada ayam yang aku beli tadi, harganya 60.000, dapat 8 pasang bagian paha ya. Jadi itu aku bagi menjadi 2 porsi. Terus ada cumi, itu udah sebagian karena sebagiannya aku masak hari ini. Terus juga ada hati ayam kampung 1 porsi, ada udang ya, aku bikin 2 porsi, setengah kilo. Ada ikan patin, itu ada porsi yang agak lebih banyak dan agak yang lebih sedikit ya. Yang lebih banyak itu mungkin dalam sehari itu masak ikan patin terus ya. Sementara untuk yang sedikit ini nanti di mix sama
lauk pauk yang lain. Untuk ikan patinnya tadi juga udah aku marinasi juga dengan garam sama jeruk nipis, terus aku kasih lagi dengan bumbu racik ya, khusus untuk ikan goreng. Alhamdulillah selesai juga food prep untuk sayuran dan lauk pauk untuk stok 1 minggu, karena ini juga belum termasuk telur sama ada beberapa sisa stok belanja minggu kemarin ya, kayak itu ada bagian dada ayam yang belum aku masak. Nah ini aku nyambi ya ngebersihin lacinya ini, karena ini nggak aku cuci jadi ada kotoran sedikit yang aku lap-lap. Nah kiranya belanja mingguan sekaligus juga food preparation baik stok sayuran maupun lauk pauk mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.